Oke. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Diki Aryan Fitra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembibitan kelapa sawit double stack, yang dimana pembibitan ini diawali dengan pembibitan pre-nursery di polybag kecil dan pembibitan main nursery di pembibitan polybag besar. Mari kita lihat video ini. Kita akan membuat video tentang kegiatan yang ada di pembibitan. Sebelumnya saya akan menjelaskan nanti tahap-tahap apa saja yang dilalui dalam proses pembibitan ini. Nursery, dikatakan nursery dikarenakan kegiatan yang ada di nursery ini, kegiatan pengolahan pembibitan kelapa sawit mulai dari kecambah sampai dengan bibit siap tanam umur 12 bulan. Tujuan dibuatnya nursery ini sendiri memastikan kualitas bibit kelapa sawit yang terbaik sebelum nantinya kita tanam di areal, sehingga menghasilkan bibit-bibit yang seragam, pertumbuhannya yang baik dan berpotensi unggul dalam produksinya. Tentunya sebelum pembibitan ini, ketika kita mau menanam, tentunya kita adakan dulu pemesanan kecambah. Pemesanan kecambah ini sendiri tergantung kapan kita akan melakukan penanaman. Jadi sebelum kita melakukan penanaman, minimal 12 bulan sebelum rencana penanaman kita harus sudah memesan kecambah yang akan ditanam di pembibitan. Setelah bibit kita pesan dan bibitnya sudah diterima, nanti bibit-bibit itu akan kita seleksi di pembibitan ini. Bibit yang double, bibit yang kecambah yang rusak, apkir dan sebagainya. Jadwal pembibitan ini sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, jadwal kegiatan pembibitan ini tergantung jadwal penanaman untuk di lapangan. Jadi kalau kita mau nanam tahun depan, jadi 12 bulan sebelum menanam itu sudah harus kita pesan bibitnya. Terusnya ada dua sistem cara pembibitan sebenarnya. Cuman di kebun ini kita pakai satu sistem. Dua sistem itu sendiri, yang pertama pembibitan satu tahap atau single stage, yang kedua pembibitan dua tahap atau two stage. Jadi kalau pembibitan satu tahap ini, begitu kecambah datang langsung kita tanam di polybag besar. Sedangkan pembibitan dua tahap, yaitu two stage, pembibitan ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kemungkinan bibit-bibit tersebut mati kemungkinannya sedikit, karena pengawasannya lebih ketat, lebih efisien dan efektif. Kenapa seperti itu nanti saya jelaskan. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang free nursery. Di pre-nursery ini sendiri
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu penyiapan kecambah. Setelah kecambah datang itu kita siapkan media tanam. Setelah itu kita siapkan media tanam, kita isi tanah topsoil dengan campuran pupuk fosfat sebagai pupuk dasar, yaitu 25 gram per polybag. Ya, setelah kita siapkan polybag itu kecil, kita persiapkan lokasi pre-nursery, yaitu baik itu mempersiapkan bedengan, tempat kecambah, mempersiapkan naungan, kita susun polybag, terus kita siapkan naungan, siapkan administrasi, yaitu seperti papan plot. Tentunya sebelum kita transplanting, persiapan yang kita lakukan di main nursery yaitu sama dengan persiapan yang kita lakukan di pre. Pertama kita siapkan dulu media tanam dengan mengisi polybag yang besar untuk media tanam bibit pre nursery nanti. Penyiapan lokasi main nursery kita lakukan berapa minggu sebelum bibit ditransplanting. Jadi begitu kita transplanting, semua alat-alat untuk di main nursery harus kita persiapkan, baik itu mesin watering, instalasi penyiraman, semuanya harus kita siapkan.